Halo, makhluk bumi, selamat datang di Sisi Terang dan aku, pembaca berita senior, mempersembahkan rangkuman tahunan berita seputar antariksa. Hari ini kita akan membahas bulan yang berada dalam atmosfer bumi, ledakan antariksa terbesar sejak Big Bang, dan masih banyak lagi. Tetaplah bersama kami. Cukup bocoran beritanya, biarkan si bola lampu pergi. Di antariksa, galaksi saling melahap satu sama lain. Galaksi yang lebih besar memakan yang lebih kecil, lalu ukurannya membesar. Riset terbaru menunjukkan galaksi Bima Sakti memakan setidaknya 5 galaksi lainnya saat masih muda. Wah, bagus juga nafsu makannya. Tercatat, ledakan terbesar sejak Big Bang terjadi tahun lalu. Ini terjadi di Cluster of Fuchus yang menggabungkan ribuan galaksi. Menurut para ilmuwan, ledakan tersebut setara dengan 20 miliar. Nolnya ada 18. Megaton, ledakan yang terjadi sekali selama 1 milidetik dalam 240 juta tahun. Sungguh, aku tak bisa memahaminya. Catatan, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Jika kita bepergian dengan kecepatan ini selama 12 bulan, jarak tempuhnya akan sama dengan 1 tahun cahaya. Jadi, ledakan tersebut terjadi pada jarak 390 juta tahun cahaya. Sudah pasti, kita masih aman, setidaknya sekarang. Hahaha. Bumi pernah punya 2 satelit, bulan dan teman kecilnya. Sayangnya, kamu tak bisa melihatnya di langit tanpa alat bantu. Bulan kedua adalah asteroid berdiameter sekitar 2-3,5 meter. Bayi ini melayang melewati bumi dan terperangkap oleh gravitasi bumi sekitar 3 tahun lalu. Asteroid ini butuh waktu 47 hari untuk mengelilingi bumi. Asteroid ini ditemukan pada bulan Februari dan sekarang sudah menghilang. Bulan bukan hanya sekedar satelit bumi. Ia berada hampir di tengah-tengah atmosfer bumi. Sebelumnya, ujung atmosfer bumi diperkirakan ada pada ketinggian 100.000 km. Tapi berdasarkan riset terkini, radiusnya mencapai hampir 630.000 km. Sedangkan bulan hanya berjarak 380.000 km dari bumi. Kalau bumi dulu pernah punya 2 satelit, ada planet yang hampir punya 100 satelit. Saturnus punya 82 bulan yang melayang di sekitarnya. Omong-omong, bulan tidak jatuh ke bumi karena adanya gravitasi. Secara teknis, bulan bergerak terus-menerus. Bulan mengelilingi bumi seperti stasiun luar angkasa internasional. Ya, stasiun ini tidak melayang di ruang angkasa, melainkan bergerak secara konstan. 2019 juga ditandai dengan peluncuran perahu layar ruang angkasa. Perahu layar biasa bergerak dengan bantuan angin, sedangkan perahu layar ruang angkasa bergerak menggunakan cahaya. Partikel cahaya bertabrakan dengan permukaan perahu layar ruang angkasa yang memantulkan lalu mendorongnya. Ini berarti satelit yang digerakkan oleh layar dapat mengangkut muatan di ruang angkasa. Mungkin ini bisa jadi cara bagi kita untuk pergi ke bintang tanpa bahan bakar. Film tidak berbohong. Bercocok tanam di Mars dan permukaan bulan itu memungkinkan. Para ilmuwan mereplika kondisi tanah Mars dan bulan di bumi dan menanam 10 jenis tanaman. 9 diantaranya tanaman kecambah. Bahkan salah satunya adalah kentang. Pastikan kamu punya persediaan saus. Mars dianggap tidak berpenghuni cukup lama karena tidak adanya aktivitas geologi. Tapi observasi tahun lalu merekam ratusan gempa tremor. Di satu sisi, ini membuka cakrawala baru untuk mengeksplor planet merah ini lebih jauh. Tapi di sisi lain, gempa ini bukanlah sesuatu yang kamu inginkan bila ingin mulai tinggal di sana. Sepanjang sejarah observasi ruang angkasa, hanya 2 objek dari sistem bintang lain atau mungkin galaksi lain yang memasuki sistem tata surya kita. Pertama, asteroid Oumuamua yang ditemukan tahun 2017. Yang kedua, Borisov, sebuah komet yang ditemukan pada bulan Agustus tahun lalu. Awan debu yang mengelilinginya memungkinkan para ilmuwan mempelajari lebih jauh mengenai substansinya yang mungkin berasal dari galaksi lain. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, para ilmuwan menemukan planet WASP-76b, di mana terjadi hujan besi. Planet ini sangat dekat dengan mataharinya dan selalu mengarah ke sana dengan sisi yang sama. Temperatur permukaan yang terkena sinar terlalu tinggi hingga dapat melelehkan dan menguapkan logam. Setengah bagian lainnya cukup dingin sehingga logam terkondensasi dan jatuh sebagai hujan. Keren kan?
Telah ditemukan sebuah bintang berbentuk tetesan air mata. Masanya hampir 2 kali matahari dan terlihat seperti tetesan lava raksasa karena ada bintang kerdil yang menggantung di dekatnya. Si bintang kerdil ini menyerap energi kakaknya dan permukaannya pun berubah. Pada jarak 110 tahun cahaya dari bumi, ada planet K2-18b. Terdengar seperti nama tahanan di penjara, yang nampaknya mengandung air. Temperatur permukaannya pun memungkinkan adanya kehidupan. Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, tapi terlalu jauh untuk mengirim roket riset. Para astronom dan insinyur sekarang sedang mengembangkan teleskop luar angkasa generasi baru. Untuk kemudian mereka akan dapat segera mempelajari detail planet ini. Sekian lama kita mengira galaksi kita terlihat seperti spiral bundar, tapi riset terbaru menunjukkan bentuknya lebih mirip keripik Pringles. Para ilmuwan mengukur jarak antara matahari dan bintang-bintang lain dan membuat peta 3 dimensi dari galaksi Bima Sakti berdasarkan data tersebut. Ternyata, galaksi kita agak melengkung di tepinya dan berbentuk huruf S. Alam semesta mengembang 9% lebih cepat dari dugaan kita sebelumnya. Jadi, mungkin saja umurnya agak lebih muda, hanya 12,5 miliar tahun. Tapi, yang paling menarik adalah sepertinya ada bintang yang umurnya lebih tua daripada alam semesta ini. Ini bisa menjadi bukti bahwa bukan cuma ledakan Big Bang yang membuat jagat raya berkembang. Bakteri tak biasa hidup di Stasiun Luar Angkasa Internasional. 2 jenis bakteri baru ditemukan di dalam dispenser air. Tapi jangan khawatir, ini bukan awal dari film horor. Bakteri-bakteri ini tak cukup berbahaya, cuma gratis menumpang naik stasiun antariksa yang dibiayai pajak. Terbukti bahwa planet dapat mengorbit lubang hitam seperti mengorbit pada bintang. Energi dari lubang hitam akan terserap planet macam ini. Tapi untuk bertahan dan tidak tersedot ke dalamnya, planet tersebut harus mengorbit dengan sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya, dan lubang hitam itu sendiri harus berputar dengan kecepatan yang sama. Mengerti kan? Ada potongan logam raksasa di bawah permukaan bulan, berada di sekitar kedalaman 290 km dan berukuran 5 kali pulau besar di Hawaii. Penyebab keanehan ini masih dipelajari, tapi mungkin kita bisa membuka perkebunan nanas di bulan. Tidak juga. Semua bintang akan berubah menjadi bintang kerdil putih suatu saat nanti, tak terkecuali matahari. Pertama, bintang tersebut akan meledak, lalu mendingin. Biasanya, planet-planet terdekat takkan mampu bertahan. Tapi tetap saja ada planet baru yang akan mengorbit bintang kerdil. Sementara itu, ada yang menarik dari batuan luar angkasa yang jatuh ke bumi 30 tahun lalu. Sebuah tim riset menemukan protein ekstraterestrial yang pertama ditemukan terkandung di dalamnya. Kita mungkin bisa berjalan tegak akibat ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirim sinar kosmik ke planet kita. Mereka memicu serangkaian badai elektrik di atmosfer bumi yang kemudian berubah menjadi badai petir. Ini menyebabkan kebakaran hutan di timur laut Afrika, di mana nenek moyang kita tinggal. Kebakaran mengubah hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus bertahan dengan 2 kaki agar selamat. Voyager 2, kapal antariksa yang diluncurkan tahun 1977, akhirnya melintasi ujung sistem tata surya pada tahun 2018. Sekarang, kapal ini sedang mengarungi ruang antar bintang. Cukup lama dipercaya bahwa alam semesta ini berkembang secara konstan dan merata ke segala arah. Tapi ternyata, pertumbuhan ini berhenti di beberapa tempat dan berlanjut di tempat lain. Ya, aku tahu rasanya. Komet yang disebut Atlas ditemukan pada Desember tahun lalu, menjadi sangat terang karena mendekati matahari. Jika bentuknya bertahan dan tidak hancur, komet ini akan dapat dilihat dengan mata telanjang pada akhir bulan Mei. Komet ini akan sangat terang hingga berkilau hijau. Catat tanggal mainnya. Sebuah galaksi berukuran sangat besar yang dijuluki XMM 2599 ditemukan berjarak 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini dengan cepat memperoleh massa lebih dari 300 miliar matahari saat alam semesta kita baru berumur 2 miliar tahun. Menariknya, galaksi ini juga padam dengan cepat tanpa alasan yang jelas. Mungkin ukurannya terlalu besar. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton.
Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.